belajar percaya Papa di surga selalu dan selalu dan selalu membuat segala sesuatu itu baru. Nah, saya memang sempat terpikir kenapa tema itu yang Tuhan beri untuk kita belajar. Nah, ternyata puji Tuhan ada 5 saudara kita dari lembaga pemasyarakatan untuk bergabung belajar. Saudara, segala sesuatu ya yang selalu dibuat baru, ya dengar kalimat ini, segala sesuatu yang selalu dijadikan baru itu dampaknya dalam hidup ini luar biasa. Ya, dengarkan kalimat ini. Segala sesuatu, apa saja. Nah, kalau dikatakan segala sesuatu termasuk yang jelek, termasuk yang menyakitkan, termasuk yang pahit. Kalau itu diubah jadi baru, maka hidup ini akan luar biasa. Hidup ini menikmati surga di dunia betul-betul. Hidup ini akan mengalami hal-hal yang menyegarkan, yang exciting. Hidup ini akan merasakan, sukacita yang hebat sekali. Karena segala sesuatu, baik yang baik maupun yang tidak baik, itu selalu dibuat jadi baru. Nah, saudara harus tahu, tidak ada manusia manapun di dunia, kalau bukan Tuhan yang memberi ide hikmat, orang bisa membuat segala sesuatu jadi baru. Hanya Bapa di surga. Saya mau baca ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Saya ulangi, Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ya. Saya tidak tahu siapa ini yang akan tayangkan Alkitab. Kalau tidak, saya akan baca. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, siapa ia? Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan katakan? Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Garis bawahi, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Terima kasih Pak Yogo. Saudara-saudara yang dari LP, ini yang tayangkan di layar ayat ini. Saudara kita Pak Yogo sedang di Singapura. Ya, saya baca ya terjemahan yang lain. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Katanya lagi, tulislah ini, karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Yang BIS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Sekarang. Nah, saudara, kalau ada kata sekarang, mau dibaca tahun kapan saja, bunyinya tetap sekarang. Ini keren. Jadi saudara baca 50 tahun yang lalu, bunyinya sekarang. Kita baca 10 tahun yang akan datang, bunyinya sekarang. Ada apa dengan sekarang? BIS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, tulislah ini, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Mengapa Tuhan Yesus meyakinkan kita perkataan ini benar dan dapat dipercaya? Nah, ini masalahnya. Ternyata yang disebut manusia itu susah untuk menerima, percaya sesuatu itu bisa diperbarui. Dengar kalimat ini.
Ternyata yang namanya manusia ini sangat sulit untuk mempercayai bahwa segala sesuatu sejelek apapun itu bisa dijadikan baru. Apa buktinya? Kalau kita yang disebut manusia ini sulit mempercayai bahwa Tuhan yang duduk di atas takhta itu berfirman, lihatlah sekarang aku menjadikan segala sesuatu baru sekarang. Apa buktinya? Maaf, puji Tuhan kalau ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama ini, baik via Zoom, Facebook, Instagram maupun rekaman audio, sedang punya masalah dalam hidup pernikahan saudara, masalah suami istri. Sadar tidak, penyebab terbesar permasalahan suami istri, penyebab terbesar permasalahan persahabatan, tolong dicatat dan simpan fakta ini. Ketika suami tidak bisa melihat hal-hal yang baru di hidup istrinya, ketika seorang istri sulit mempercayai suaminya sudah berubah jadi baru, persahabatan jadi retak karena teman yang satu selalu mencurigai, jangan-jangan. Saudara, ini yang dikerjakan oleh setan. Maka itu kalimat terakhir ayat 5 ini jelas. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan meyakinkan yang Yesus katakan dari atas takhta itu tepat dan benar. Ini jahatnya manusia yang salah, yang pernah kita buat salah, dan yang orang buat salah kepada kita. Dengar pernyataan ini. Yang orang buat salah kepada kita dan yang kita buat salah kepada orang. Mudah-mudahan jelas kalimat ini. Mana yang lebih nyantol di hidup kita? Ngerti enggak? Yang lebih mudah kita ingat. Dengar lagi pertanyaannya. Kita bisa buat salah bukan pada seseorang atau lebih? Betul, pasti. Tapi orang juga sering buat salah kepada kita. Nah, jahatnya manusia, saudara. Dari dua fakta ini, mana yang lebih nyantol, lebih mudah kita ingat? Betul. Yang orang buat kepada kita. Kita sering lupa kesalahan yang kita buat pada orang lain. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Mumpung baru hari yang ke-18, tahun baru ini kita lewati. Percayalah apa yang tertulis di Wahyu 21 ayat 5. Saya akan baca lagi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang. Bayangkan kalau suami istri, persahabatan, pertemanan, selalu melihat sekarang. Aku melihat istriku ini pribadi yang baru. Bukan istri yang baru loh ya, jangan salah. Aku melihat suamiku ini pribadi yang baru. Bukan suami yang baru, beda. Pribadinya. Sekarang. Weh, terima kasih Papa. Aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, tulislah ini. Sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Saudara, walaupun tahun ini, misalnya ya saya pakai kalimat ini, walaupun tahun ini kita mendapat mimpi, mendapat pernyataan Tuhan. Woi, banyak hal-hal hebat yang terjadi tahun ini. Tuhan menyediakan perkara-perkara yang luar biasa. Antusias kita menerimanya, exciting kita menunggunya. Tapi kalau cara pandang kita terhadap kehidupan, saudara masih memakai waktu tahun 2020, maka berapa hebat pun yang tahun ini Tuhan sediakan hal-hal hebat, hal-hal yang luar biasa. Orang yang tidak bisa melupakan
akan peristiwa yang lalu. Dan selalu memakai kacamata tahun lalu, memakai kacamata tahun 2018 dan ke belakang terus. Maka nggak bisa melihat hal yang baru. Lagi sekali suami istri, maaf, tolong dicatat, 17 hari yang sudah kita lewati. Ini kan hari ke-18. 17 hari yang kita sudah lewati, suami istri. Berapa kali bertengkar? Saudara-saudara yang di dalam LP, lupakan yang sudah lewat. Sakit hati, kepahitan, kekecewaan, fitnaan, tuduhan dan macam-macam. Dirugikan, ditipu, difitnah. Saudara yang di dalam LP dan semua kita. Pegang firman ini, bahwa Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah, aku menjadi sekarang ya. Aku membuat semuanya baru. Haleluya. Nggak bisa move on. Betul. Wajahnya pasti seperti pepaya, ada komen. Saya akan baca terjemahan FAYH. Ya, amin. Ada komen, amin. Sekarang semua baru. Amazing God. Betul, sebentar. Saya tadi Pak Derek menuliskan. Ya, oke ya. Saya baca terjemahan FAYH. Ya, sebentar. Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Lalu ia berkata kepada saya, tuliskanlah, karena apa yang aku beritahukan kepadamu benar dan dapat dipercaya. Wih, keren. Beritahukan kepada semua orang. Yang aku tuliskan dan yang aku katakan itu dapat dipercaya dan itu benar. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini, belajar percaya. Papa selalu dan selalu membuat segala sesuatu itu baru. Ayat 6 Pak Yugo, Wahyu 21 ayat 6. Kita lihat sekarang. Terima kasih, ini luar biasa. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku. Kenapa ada kata lagi? Firman-Nya lagi diulang supaya kita yakin semuanya telah terjadi. Wih, ini luar biasa. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terjemahan yang lain. Kemudian ia berkata kepadaku, sudah selesai. Wah, puji Tuhan. Apa yang sudah selesai? Yang sudah dikerjakan kemarin. Sudah selesai. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku akan memberikan minum kepada setiap orang yang haus dari mata air kehidupan secara cuma-cuma. Bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu ia berkata, sudah selesai. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Yahweh dari permulaan sampai penghabisan. Setiap orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari sumber air yang memberi hidup. MELT. Dan dia berkata kepadaku, sudah jadi. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Baik, kita lihat berapa kalimat yang berbeda dari berapa terjemahan. Semuanya telah terjadi. Sudah selesai. Amin. Sudah jadi. Saudara, mari kita renungkan. Kalimat seperti ini tidak akan bisa diucapkan. Sudah selesai. Sudah jadi. Semuanya telah terjadi. Kalimat seperti ini tidak akan bisa diucapkan ketika kita menunggu seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu dan belum selesai. Betul? Kalau yang dikerjakan belum selesai, maka yang mengerjakan itu nggak mungkin berkata semuanya telah terjadi, sudah selesai, sudah jadi. Betul? Masih ingat perkataan kedua sebelum terakhir.
ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, sebelum menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Itu kalimat yang luar biasa. Sudah selesai. It is finished. Saudara, mudah-mudahan dengan pertolongan Roh Kudus, detik ini juga, mumpung masih dalam suasana tahun baru, firman sudah selesai. Ya, oke. Ada lagi terjemahan FAYH. Saya akan bacakan. Selesailah sudah. Ini FAYH. Terima kasih Derek. Akulah A dan Z abjadnya, yang awal dan akhir. Yang akhir, aku akan memberikan sumber air kehidupan kepada mereka yang haus sebagai anugerah. Selesailah sudah. Itu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum menyerahkan rohnya kepada Bapa. Mati sebagai korban kebejatan dan kekurang ajaran kita. Kalimat itu sudah selesai. It is finished. Selesailah sudah. Nah, kalau kita memperhatikan kalimat sudah selesai, sudah jadi, beres. Saudara tahu nggak artinya? Akulah yang permulaan dan yang akhir, Alfa dan Omega. Berarti siapa yang hidup di dalam Tuhan Yesus, dia hidup dalam masa yang komplit, lengkap, utuh, sempurna. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau saudara dan saya tidak bisa menikmati dua ayat ini, Wahyu 21 ayat 5 dan 6, khususnya saudara yang ada di dalam LP, sudahlah, jangan sekalipun dikit pun coba noleh ke belakang. Jangan. Hadap yang di depan. Memang menyakitkan. Tidak ada yang suka kalau kita tinggal di dalam LP, nggak ada yang suka. Tapi sambil menunggu waktu hukuman saudara selesai, sambil menunggu pembebasan kita, menikmati hal-hal baru yang dari surga yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Nikmati. Setiap pagi, ya, ratapan 3:23, Pak Yogo, ratapan 3:23. Di dalam kitab, ya, Kejadian sampai Wahyu itu ada 66 buku. Kejadian sampai Wahyu itu 66 buku. Nah, dari 66 buku itu hanya ada satu buku yang namanya paling jelek, ratapan. Meratap. Kenapa disebut kitab ratapan? Karena memang Yeremia Nabi itu menangis. Karena kejahatan umat Israel menyakiti Tuhan. Tapi saudara, di dalam kitab yang namanya paling jelek, ratapan, justru ada janji yang paling hebat. Kita baca. Selalu baru tiap pagi. Ini janji Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saya baca terjemahan yang lain. Selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi. Sungguh Yahweh setia sekali. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Puji Tuhan, semuanya sama. Nah, saya ingin mengulangi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Selalu baru setiap pagi. Sungguh. Nah, ada kata sungguh itu. Sungguh. Ya, terjemahan FAYH. Besarlah kesetiaan Yahweh. Kebaikannya selalu baru setiap hari. Sungguh Bapa kita setia sekali.
Saudara, inilah yang Papa sediakan. Pagi-pagi bangun, saudara harus langsung mempercayai. Papa buat yang baru di hari ini untuk kehidupan saya. Betul, Papa buat yang baru di hidup ini. Kapan? Setiap pagi. Begitu saudara buka mata, ya, begitu kita buka mata pagi bangun, langsung senyum. Serius, jangan cemberut. Senyum. Kenapa senyum? Sambut hari yang baru, sambut segala sesuatu baru di hari yang baru ini. Dan itu terjadi setiap pagi. Saya ulangi, dan itu terjadi setiap pagi. Dan tidak pernah terlambat. Setiap pagi. Renungkan itu. Setiap pagi selalu baru. Itu yang Papa kerjakan dalam hidup kita. Nah, satu-satunya hal yang bisa kita nikmati setiap pagi selalu baru. Nggak ada dua, nggak ada tiga, cuma satu saja. Tinggalkan yang sudah di belakang. Tinggalkan. Nggak ada gunanya. Lihat sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Ada yang komen di Facebook. Di awal tahun ini Tuhan memberi segala sesuatu baru, dan perkataan Tuhan ini tepat dan benar dapat dipercaya. Jangan kita melihat kembali yang lalu, tetapi kita memandang ke depan, sebab Tuhan memberi kita selalu baru tiap pagi. Percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Saudara, jangan hidup kita, maaf ya, jangan hidup kita ditentukan oleh berapa jumlah uang kita. Jangan. Kalau saudara dan saya bersuka cita, maaf, karena saldonya banyak, tambah terus, maka kita hidup karena uang, bukan karena Tuhan. Jadi tidak masalah uang kita sisa berapa, saldonya sudah nol sekalipun, tetap ada yang baru yang Papa sediakan buat kita semuanya. Katakan amin untuk itu. Jadi tidak ditentukan oleh berapa saldo kita, oleh berapa uang kita. Tidak. Oh, puji Tuhan. Anak saya Yunias ya ikut hadir. Ya, puji Tuhan kalau kita percaya betul atas apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kita. Jadi lagi sekali saya tidak tahu siapa di antara kita yang sedang belajar ini. Hidupnya penuh kejengkelan, hidupnya penuh kemarahan, hidupnya penuh dendam. Rugi saudara, rugi. Saya ulangi, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sedang belajar ini. Hidupnya penuh kemarahan, hidupnya penuh kegelisahan, hidupnya penuh kejengkelan, hidupnya penuh dengan iri hati. Tolong, terima firman hari ini. Ampuni semua yang sudah terjadi di belakang kita. Dan nikmati hal-hal yang baru yang Papa sediakan. Sungguh. Jangan berkata, nggak bisa, aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, maaf. Saudara nggak mau. Semuanya pasti bisa. Karena Tuhan yang bekerja. Masalahnya kita mau atau tidak untuk mengizinkan Tuhan bekerja dengan hal-hal yang baru itu. Saya ulangi, bukan gak bisa loh. Salah kata itu. Masalahnya kita tidak mau untuk mengampuni dan membuang yang lama di hidup kita. Maka itu kejengkelan, kegeraman, kemarahan, dengki, iri hati, capek saudara, capek.
Ada komen. Belajar untuk firman Tuhan yang mendefinisikan hidup kita. Bukan dunia yang mendefinisikan hidup kita. Setuju? Jangan hidup kita didefinisikan, diatur, diuraikan, diperjelas oleh kata orang. Jangan. Kalau hidup ini diatur, diperjelas, didefinisikan oleh kata orang, hidup ini stres. Maka itu pagi-pagi bangun, langsung senyum. Papa, terima kasih, hal baru yang Papa sediakan buat kami. Terima kasih, aku nikmati hal baru ini. Nah, jangan bertanya gini, lalu hal baru itu apa? Nah, itu namanya tergesa-gesa. Nikmati dulu hal baru itu, tunggu. Nah, begitu pelan-pelan Papa buka. Oh, itu luar biasa. Percaya pada Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni dan melupakan. Setuju. Roh Kudus akan menolong kita asal kita mau. Jadi saya ulangi lagi, jangan berkata aku nggak bisa mengampuni, aku nggak bisa melupakan yang lalu. Karena orang itu, gara-gara dia aku sampai hancur, gara-gara dia keluargaku berantakan, gara-gara dia bisnisku habis. Stop bicara itu. Pakai yang baru. Tanggal 23 Desember, saudara. Tiba-tiba ada orang yang kontak saya. Saya nggak kenal. Dia sedang diambang bunuh diri. Kenapa? Karena usaha yang dia rintis 18 tahun habis dalam 1 jam. Karena dia ditipu oleh temannya. Nah, saya tidak kenal orang ini. Tapi dia punya sahabat baik. Nah, itu teman saya. Coba kamu diskusi dengan Pak Daniel Alexander. Akhirnya dia cerita. Ya, saya bisa membayangkan ya. Merintis perusahaan 18 tahun sampai sukses. Habis dalam waktu 1 jam. Karena ditipu oleh orang yang dia percaya. Dalam pembicaraan itu, ya. Dalam pembicaraan itu, tahu Roh Kudus menyelentik apa itu, sentil hati saya, tek gitu. Tiba-tiba, coba kamu tanya. Awal-awal dia merintis perusahaan itu, ternyata Roh Kudus ingatkan. Awal dia merintis perusahaan itu 18 tahun yang lalu, itu pakai kuasa gelap. Dia cari dukun, cari kekuatan roh jahat. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Setelah dia ngomong panjang lebar itu, saya tanya, maaf ya, saya nggak kenal saudara. Tiba-tiba waktu saudara sedang cerita ini, Roh Kudus ingatkan. Dia kaget, saudara. Betul, Pak. Tapi, nah ini loh, tapinya ini. Waktu itu saya belum Kristen. Jadi saya cari ini, cari itu, kekuatan ini, kekuatan itu. Teman-teman yang baik hati menolong. Dan betul, kami sukses. Nah, 6 tahun yang lalu, lewat teman saya juga, saya dikenalkan kepada kebenaran, yaitu Injil. Akhirnya saya ambil putusan, saya terima Tuhan Yesus. Dan hidup saya diubahkan, keluarga saya diubahkan. Saudara, ketahuan. Setelah 6 tahun dia jadi orang percaya. Saya bilang, ilustrasinya begini. Ya, ilustrasinya. Semiskin-miskinnya orang tua. Tolong dijawab semua kita. Semiskin-miskinnya orang tua. Nggak akan rela kalau sampai anak-anak kita yang memberi makan itu tetangga kita. Ngerti nggak kalimat ini? Semiskin-miskinnya kita. Nggak rela, saudara. Anak kita yang memelihara tetangga kita. Nah, apa hubungannya dengan orang ini? Tuhan itu cemburu.
kamu anakku 6 tahun yang lalu. Tetapi kekayaanmu sekarang ini adalah sisa, adalah hasil dari si setan. Ngerti enggak saudara? Nah Tuhan tidak mau. Maka itu Tuhan habiskan yang berasal dari si jahat. 1 jam kekayaan yang dirintis 18 tahun habis. Ketika Roh Kudus tunjukkan itu, dia kaget. Oh, lalu saya yakinkan dia jadi relakan. Saudara, tahun 70-an akhir ya, sampai 80-an di Indonesia ada seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal. Namanya Pendeta Petrus Deru. Kalau orang Kudus pasti tahu. Dia pernah jadi pendeta GKI di Kudus, gembala. Terus pernah jadi gembala GKI di Jakarta. Nah, Pak Petrus Deru ini saya sering ikut pelajarannya. Suatu kali ada orang kaya, saudara, yang kekayaannya luar biasa. Tiba-tiba bangkrut. Nah, orang kaya ini panggil hamba Tuhan ini untuk mendoakan karena usahanya bangkrut. Maaf. Dalam doa itu Pak Petrus Deru melihat penglihatan yang geli, menjijikkan sekali. Apa yang dia lihat dalam penglihatan itu? Saudara, dia lihat ada makhluk yang menakutkan. Jelas itu si setan. Maaf. Si setan ini sedang BAB. Maaf ya. Nah, orang kaya ini menyediakan sebuah tempat yang indah. Tempat nggak tahu dari emas atau dari apa. Nah, menampung BAB-nya si setan ini. Saya nggak akan lupa kesaksian itu tahun akhir 70-an yang lalu. Maka Tuhan mengingatkan orang kaya ini. Ternyata selama ini kamu kaya karena kamu pakai cara si setan. Dan ternyata kekayaanmu itu enggak lain adalah, maaf, tainya setan itu. Wih, kaget saudara. Dan itu dihabiskan oleh Tuhan. Maaf. Maka itu rugi besar kalau saudara dan saya tidak mau menikmati Wahyu 21 ayat 5. Lihat, aku menjadikan semuanya baru. Dan kalau itu terjadi tiap hari di hidup kita, tiap pagi kita bangun ada hal yang baru. Tiap pagi kita bangun ada hal yang baru. Papa, terima kasih. Hidup ini menyenangkan, hidup ini bergairah. Memandang segala satu jadi baru. Hebat sekali. Jadi ampuni ya. Siapapun yang pernah menyakiti, menipu, memfitnah, menjelekkan dan segalanya, ampuni. Udah lewat. Anggap itu semua kotoran-kotoran setan. Walaupun buat kita dulu, wow. Tapi kalau itu dari setan, sudah biar habis. Lebih baik habis. Maaf, uang hasil narkoba itu bisa melimpah. Ya, maaf, uang hasil narkoba bisa melimpah. Uang hasil merampok uang rakyat, koruptor, bisa melimpah. Tapi untuk apa? Maka itu saudara, dalam hidup ini penting sekali. Kita hanya melihat berkat dari Bapa di surga. Bukan usaha dari manusia. Kalau saudara ngikuti berita di Riau Kepulauan 2 hari yang lalu, hari Sabtu, wih, heboh. Ada seorang tokoh masyarakat di Batam, ya,
orang yang disegani, orang yang punya jabatan dalam keagamaan, tertembak mati oleh polisi bea cukai. Syok orang-orang, karena selama bertahun-tahun orang ini tokoh sosial masyarakat, dihormati, disegani, suka membagi, memberikan hartanya. Gempar hari Sabtu yang lalu di Batam, ternyata orang ini penyelundup barang-barang terlarang. Dan kemarin Sabtu waktu kejadian, dia dengan membawa 4 kapal cepat. Waktu saya mengikuti berita itu, setiap kapal itu pakai mesin, catat 260 PK, 6 mesin. Itu satu kapal. Berarti larinya kayak apa itu? Terjadi tembak menembak, aduh ngeri. Nah, itulah kejahatan yang setan buat. Uang bisa menutup mata orang. Nah, ini ada pengalaman, ya, saya akan baca dari Facebook. Betul, Pak, saya punya pengalaman seperti itu. Kerja di judi. Nah, ini pernah kerja jualan miras di salah satu perusahaan terkenal. Pernah, mohon maaf, uang besar habisnya gampang, dan untuk bangkit kembali setelah itu susah sekali. Ini kesaksian betul. Maka itu dalam hidup ini, saudara, tidak ada berkat yang membuat kita bisa nikmati dan tenang kecuali berkat dari Bapa di surga. Maka itu jangan coba-coba ingin kaya, istilah tadi ya dari pendeta Petrus Deru, ingin kaya tapi diberi makan dari kotoran setan. Ngeri sekali. Dan setan sudah bekerja, berhasil menipu kita seperti itu. Betul tidak? Jadi hari ini lebih baik kita mengharapkan Bapa di surga. Terima kasih hal-hal baru yang Dia buat atas hidup kita. Itu menyenangkan. Ada komen lagi, pepatah dunia mengatakan uang jin itu dimakan setan. Betul? Weh, saudara, ngeri sekali. Jadi berkat Tuhan itu sangat indah, pasti akan memberkati kita. Hidup ini nikmat betul-betul ya, kalau kita mau menunggu Tuhan di dalam kehidupan kita. Maaf, IG-nya lagi terganggu sinyalnya. Oke ya, baik, kita buka sekarang ayat yang lain lagi. Apa yang Tuhan kerjakan? Maaf, ada komen lagi ya. Kebaikan untuk menutupi kejahatan, beramal tapi dari uang narkoba. Lebih baik orang itu digantungi batu dan ditenggelamkan. Betul, kalau menyesatkan orang ya, tidak bisa seperti itu. Oke, kita lihat sekarang firman ini. Tuhan janji luar biasa untuk kehidupan kita. Yeskiel pasal 36. Terima kasih Bapak. Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, bukan air putih. Kalau air putih itu susu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Terjemahan yang lain, ya, terjemahan BIS. Setelah itu kamu akan kuperciki dengan air jernih, supaya kamu bersih dari segala berhalamu dan dari segala sesuatu yang telah mencemarkan kamu. Terima kasih Bapak untuk perjanjian ini. Terjemahan versi membaca dengan mudah. Kemudian aku akan memercikkan air bersih padamu
dan membuatmu bersih. Aku akan membasuh semua kenajisanmu. Berhalamu yang kotor membuat kamu kotor, tetapi aku akan membuatmu bersih. Terima kasih. Ayat 26. Nah, ini janji yang Papa berikan buat kita. Ayat 26, Pak Yogo. Oh, terima kasih Papa. Dalam hidup ini ada janji yang luar biasa. Ya. Ayat 26. Terima kasih. Lihat ini janjinya. Untuk tahun baru ini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Haleluya. Mari saudara, kita menerima janji Tuhan kita bahwa Dia akan memberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kepada saudara yang masih berkata, aku gak bisa, hatiku memang keras, aku gak bisa melupakan masa laluku. Saudara, kalau saudara sudah dapat janji yang seperti ini, masa gak percaya juga? Papa memberikan yang luar biasa. Terjemahan BIS, maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Terima kasih Papa. MLT, aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Oi, terima kasih. Terjemahan versi membaca dengan mudah. Aku akan menaruh roh yang baru padamu dan mengubah caramu berpikir. Aku mengambil hati yang keras dari tubuhmu dan memberikan hati yang lembut kepadamu. Terima kasih Papa. Saudara, tolong dicatat. Janji yang Papa beri buat kita di Yeskiel 36, 25, 26 ini, janji yang Papa berikan kepada kita di Wahyu 21 ayat 5 dan 6 ini, janji yang Papa berikan kepada kita lewat Ratapan 3:23, semuanya gratis. Saudara dan saya hanya diminta untuk mempercayai dan terima itu. Jangan bergumul lagi, Tuhan tapi gak bisa, kenapa begini? Stop. Katakan, terima kasih Tuhan, aku terima hati yang baru, aku terima cara berpikir yang baru, aku menerima roh yang baru daripadamu. Nah, kalau itu sudah terjadi di hidup kita, maka saudara dan saya melangkah dalam berjalan di hidup ini, walaupun di depan kita masih belum tahu ada apa. Tetapi kalau cara berpikir kita sudah diperbarui, cara ya hati kita yang keras sudah diganti jadi hati yang lembut, hati yang daging, nikmati apa yang Papa sudah sediakan. Saya ulangi lagi yang di dalam LP, buang dendam, buang jengkel, dengki, marah, buang, gak ada gunanya. Iri hati, itu semua mengotori, itu semua merusak hidup kita. Buang. Maka kalau kita hidup seperti ini, saudara, hidup ini sungguh luar biasa. Terima kasih Papa untuk semua berkat yang hebat yang Papa sediakan. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan diotak-atik lagi, bongkar-bongkar, lihat yang lama bagaimana, enggak jadi-jadi. Kalau sudah selesai, ya sudah, tinggal nikmati saja. Oh, terima kasih. Komen bagus. Firman FAYA, ya saya akan baca terjemahan yang dikirim ini oleh Pak Derek. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar. Ini terjemahan FAYA, firman Allah yang hidup. Saya ulang ini bagus. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar. Terima kasih Bapak. Serta
memberikan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa, dan memberikan kepadamu hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih. Puji Tuhan. Masih gak percaya lagi? Setelah Tuhan bicara seperti ini kepada kita, jangan, terima saja, percaya saja. Seperti anak-anak, ya dahsyat, ada yang komen. Ya, woi dari Washington DC, dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengajarannya. Puji Tuhan, Tuhan terus menjaga kita semuanya. Amin. Kita diingatkan terus untuk kembali kepada kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Indah saudara, hidup yang seperti ini indah. Selalu fresh tiap hari, selalu segar tiap hari, selalu ada hal-hal baru setiap pagi di hidup kita. Kurang apa lagi dengan apa yang Tuhan janjikan ini kepada kita? Ini menyenangkan. Terima kasih Bapak. Melihat segala sesuatu, bencana sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan memberkati semua tim penyelamat. Tuhan melindungi. Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Terima kasih Bapak untuk apa yang Bapak sudah sediakan buat kehidupan kami. Saudara, mari kita melihat ke depan. Jangan kita melihat ke belakang. Oke. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini cara kita berjalan ke depan. Ingat ya, ini cara kita berjalan ke depan. Apa itu caranya? Kalau kita berjalan ke depan, ya renungkan. Kalau saudara dan saya berjalan ke depan, berarti sudah melihat sesuatu atau belum di depan kita? Jawabannya belum. Mungkin kita baru melangkah di langkah yang pertama. Saya ulangi, kalau saudara dan saya sedang berjalan ke depan, jangan memaksa untuk melihat. Namanya aja belum sampai ke situ. Maka itu kita menunggu, kita menanti. Ada apa di depan? Dan harus selangkah demi selangkah baru kita melihat. Maka itu lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Ini cara yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk bisa menikmati semua hal-hal baru dari Bapa di surga. Sebab hidup kami ini, hidup saudara dan saya, hidup yang bagaimana modelnya? Adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jelas? Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Saudara dan saya berjalan ke depan, itu belum melihat apa-apa. Kalau kita sudah melihat, berarti kita sudah sampai di situ. Karena kita belum sampai, maka itu kita tidak bisa melihat. Nah, itu sebabnya firman ini. Sebab kalau saya tambahkan kata ini, perjalanan hidup kita adalah perjalanan karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Sebab ayat kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. PS, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Terjemahan apa ini? VMD atau VMD ya, dari Mike. Kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kami lihat. Maaf, saya tidak ingin mengungkit kepedihan hati keluarga yang meninggal karena kecelakaan pesawat tanggal 9 yang lalu. Tapi ini ayat yang bisa menolong kita untuk menghidupi hidup yang benar yang belum kita lihat. Saudara, logikanya setelah kita mendengar berita ada pesawat jatuh, logikanya bandara-bandara bakal sepi
atau tetap ramai? Ngerti jawab pertanyaan saya? Logikanya, kalau kita mendengar ada berita fakta pesawat jatuh, logikanya bandara-bandara pasti sepi karena orang takut untuk naik pesawat atau terbang lagi. Ternyata bandara tetap ramai. Bahkan ingat 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu ada 2 pesawat yang terbang dari Cengkareng menuju Pontianak. Masih ingat ya 4 hari yang lalu kira-kira? Karena cuaca buruk, begitu mau landing di Pontianak, pesawat harus putar-putar dan tidak bisa landing. Akhirnya 2 penerbangan ini harus landing di Batam. Masih ingat ya? Nah, itulah fakta. Mengapa bandara tetap ramai walaupun ada pesawat jatuh? Nah, jawabannya di ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, masalah penerbangan pesawat, orang yang naik pesawat itu percaya siapa? Maka itu tetap berani naik pesawat dan bandara tetap ramai. Jawabannya, orang-orang itu termasuk saya, berapa hari ini terbang, percaya kepada pilotnya. Walaupun kita nggak kenal pilotnya, tapi kita berani naik pesawatnya karena kita percaya. Gampang nggak untuk mengerti 2 Korintus 5 ayat 7? Supaya kita bisa menikmati hal-hal yang baru, yaitu selalu berjalan, selalu pergi, selalu melangkah karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, inilah fakta hidup. Hidup akan terus berjalan, akan terus maju. Kita nggak bisa stop. COVID-19 nggak sedikit merenggut nyawa orang, termasuk orang-orang kita kenal yang kita kasih. Tapi apakah hidup harus stop gara-gara COVID? Enggak, tetap berjalan. Tidak bisa tidak. Untuk itu, saudara, kepada siapa kita menaruhkan pengharapan ini? Saya ulangi lagi. Kalau orang tetap berani naik pesawat karena percaya kepada pilotnya, maka itu tetap berangkat. Naik pesawat kita tidak kenal pilotnya, tapi kita percaya akan sampai. Apalagi Bapa di surga yang kita percaya, pasti Dia jaminan masa depan kita yang penuh harapan. Betul, Mike? Terima kasih untuk pengertian ini. Maka itu takut itu nggak penting, berjaga-jaga itu penting. Ya, puji Tuhan. Ada yang komen ini untuk saudara kita yang di LP, ada yang komen bagus. Maaf Pak Daniel, kadang-kadang percayanya kalah sama kenyataan. Itulah manusia. Tapi kita harus berubah. Apalagi mereka yang di LP, kiranya Tuhan Yesus menolong. Betul. Maka itu saya beri contoh pesawat tadi. Kita tetap nggak takut naik pesawat, bandara tetap ramai karena para penumpang pesawat percaya kepada pilotnya, percaya kepada perusahaan penerbangannya, maka itu tetap ramai bandara. Saudara, inilah fakta hidup yang kita harus jalani. Hidup ini nggak bisa stop, hidup ini nggak bisa mandek, hidup ini nggak bisa berhenti. Walaupun bencana bahaya begitu banyak, tapi hidup ini harus tetap berjalan melangkah, bukan karena melihat sesuatu, tapi karena percaya. Ayat yang terakhir penting sekali. Ya, ini anak saya yang dokter berkata, jangan kalah dengan kenyataan. Betul.
Kita harus mengalahkan fakta yang kita lihat dengan kebenaran firman. Karena janji Bapa kita luar biasa. Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat yang terakhir. Saudara-saudara yang di dalam LP, bersabarlah menanti ya saat Tuhan membebaskan. Setelah Tuhan melihat bagaimana sikap kelakuan kita selama di dalam. Ingat janji Tuhan kepada Yusuf, luar biasa. Pengadilan manusia tidak adil, tapi pengadilan Tuhan itu pasti adil. Dan Tuhan melihat hati kita bagaimana. Yesaya 41 ayat 10. Kita melihat firman ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Papa, terima kasih untuk firman ini. Kami berani melangkah, berjalan bersama dengan Papa di surga. Terima kasih Papa. Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita tunggu. Di layar akan ditampilkan. Terima kasih. Ayo go. Kalimat pertama saja sudah menyenangkan. Janganlah takut. Ini janji Papa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananku. Jadi tangan kiri kita yang dipegang ya, yang membawa kemenangan. Terjemahan BIS, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Tuhanmu. Engkau akan kuteguhkan, akan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Jangan takut MILT, karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar, karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Terjemahan FAYH. Ya, begini. Bentar. Janganlah takut, karena aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Terima kasih Bapa untuk janjimu yang luar biasa. Dengan janji ini, saudara dan saya tidak perlu takut untuk melangkah. Ya, jangan takut. Ya. Ada komen lagi, iman tidak didikte oleh kenyataan. Betul. Oleh iman kita bisa melewati setiap musim hidup. Oleh iman. Semalam saudara, sampai lewat jam 12. Saya harus menguatkan seorang ibu muda. Ya, suaminya sudah nggak tahu lagi mesti buat apa. Setan mengganggu pikiran ibu muda ini dengan hal yang sepele. 6 Januari yang lalu, ya, papa mertua datang mengunjungi keluarga anak karena ingin lihat cucu. Nah, nggak tahu bagaimana papa mertua ini melihat, ya, pembuangan air di tempat cuci piring itu mampet. Nah, wajar, paling gampang papa mertua ini beli soda api. Nah, terus dituang ke tempat cuci piring itu. Ya, otomatis lancar lagi. Tapi setan kurang ajar. Sejak 6 Januari sampai semalam tanggal 17. Si istri ini nggak bisa tidur. Sekian belas malam stres. Nah, saya tanya kenapa? Takut soda api itu masih ada di situ. Sampai suaminya bilang, bayangkan Pak Daniel, sejak tanggal 6 itu istri saya tidak berani masuk dapur, tidak berani ambil alatan di dapur, karena dia takut nanti anak-anak
kena pengaruh soda api itu. Saya bilang, setan ini kurang ajar juga ya, mengganggu. Terus dia minta didoakan. Saya bilang, saya tidak mau mendoakan. Lalu terus gimana? Pakai kata-kata. Saya ajari begini. Saya tanya ya, dari tanggal 6 sampai hari ini tanggal berapa? Dia nyebut 17. Berarti sudah berapa hari? Saya suruh dia ngitung. 11 hari. Oke. 11 hari ini ada yang sakit nggak di rumahmu? Tidak ada. 11 hari ini anakmu sakit nggak? Tidak. Bahkan saya dengar waktu telepon itu anak-anaknya ribut, main-main begitu. Saya aja dengar anak-anakmu bersuka cita. Oke. Kamu sakit tidak? Tidak. Suamimu sakit tidak? Tidak. Nah terus sekarang apa yang kamu pikirkan? Terus dia tertawa. Betul juga ya. Nah itu loh kebohongan setan. Masa soda api bisa berpengaruh sampai 11 hari? Tapi di situ kita belajar. Setan itu kurang ajar betul. Merusak pola pikir. Maka itu dengan firman ini saudara, kita belajar untuk mempercayai Papa, bukan mempercayai apa yang kita lihat. Lagi sekali pesawat jatuh, tapi orang tetap ramai. Maka itu kalau kita mau mempercayai Tuhan dalam hidup ini, untuk hal apa saja, sungguh Tuhan akan membuat kita mengalami kemenangan. Terima kasih dari Tegal. 1 Korintus 29 betul. Tuhan memberikan hal-hal yang baru untuk kita semua. Wah, senang sekali. Oh, satu ayat lagi. Maaf, ini yang betul-betul terakhir. Ulangan 32. Ada janji Papa yang luar biasa. Ulangan 32. Mari kita lihat. Terima kasih Papa. Papa membawa kita ya berkendaraan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sebentar, Ulangan 32 kita akan baca ayat yang ke-13. Ulangan 32 ayat 13. Ayo hari ini termasuk yang di LP, ayo kita rame-rame ikut terbang bersama Papa di surga. Dibuatnya kita, saya ganti kata kita ya, karena ini yang dimaksud adalah Israel. Dibuatnya kita berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil ladang. Dibuatnya kita mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Oke, terjemahan AYT. Dibuatnya kita menunggangi tempat tinggi di bumi dan memakan hasil dari ladang. Oke, sama. BS, ia membuat kita menguasai gunung-gunung. Woi, hebat. Dia membuat kita berkendaraan di tempat tinggi di bumi. Oke, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan mengajak kita berkendaraan, namanya kendaraan kemenangan. Jangan cari ini mobil merek apa, nggak ada urusan. Nah, saudara, bukit-bukit itu kan gambar masalah persoalan hidup di bumi. Nah, kalau kita dibawa oleh Tuhan berkendaraan mengatasi bukit-bukit, berarti Tuhan mengajak kita berkendaraan mengatasi masalah-masalah. Nah, kalau bukit-bukit itu ada di bawah kita karena kita diajak naik kendaraan Papa yang tinggi terbangnya, maka kita melihat bukit itu seperti kerikil. Betul? Kecil sekali. Ya, terjemahan VMD, versi membaca dengan mudah, saya akan baca. Tuhan menolong mereka untuk menguasai daerah perbukitan. Mereka mengambil hasil panen dari ladang. Tuhan memberikan madu kepada mereka dari gunung batu dan minyak zaitun dari dasar batu. Puji Tuhan. Oke? Jadi berani melangkah di tahun ini dengan penuh ucapan syukur karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita rame-rame menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Haleluya. Selamat menikmati hal baru dalam hidup ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita jadi pelaku firman, dan firman ini kita miliki. Haleluya. Tuhan memberkati.